Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zahri Ramadhani, mahasiswa Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura, dengan NIM akhir 88 dari kelas 1D. Di sini saya akan membuat video mengenai salah satu strategi pembelajaran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi inquiry ini membantu peserta didik untuk menemukan pengetahuan itu sendiri, tidak hanya menerima dari seorang guru. Strategi inquiry adalah strategi yang menekankan peserta didik untuk aktif bertanya, mencari, dan menemukan jawaban dari suatu masalah. Dalam pembelajaran ini, siswa didorong untuk aktif berpikir, mengamati, dan bertanya, lalu menarik kesimpulan. Dalam strategi inquiry ini, guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan hanya sebagai fasilitator yang membimbing untuk berjalannya proses belajar tersebut. Tujuan utama dari strategi pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, melatih rasa ingin tahu, meningkatkan kemandirian dalam belajar, dan membantu peserta didik memahami konsep secara lebih mendalam. Manfaat lainnya dari strategi ini menjadikan peserta didik lebih aktif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, lalu tidak mudah lupa dengan apa yang dipelajarinya karena mereka menemukan jawabannya itu sendiri. Strategi inquiry learning ini biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya yaitu orientasi masalah, yang mana guru menyampaikan topik atau permasalahan yang akan dipelajari agar peserta didik tertarik dan fokus untuk mempelajari materi tersebut. Yang kedua yaitu merumuskan pertanyaan. Peserta didik diajak untuk mengajukan pertanyaan terkait masalah tersebut. Pertanyaannya ini menjadi dasar proses belajar tersebut. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Peserta didik mencoba menebak atau memperbaiki jawaban sementara berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Dan yang keempat yaitu mengumpulkan data atau informasi, yang mana peserta didik mencari informasi melalui buku, pengamatan atau diskusi, ataupun eksperimen atau sumber-sumber lainnya. Dan yang kelima yaitu menganalisis data. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat apa sesuai dengan hipotesis awal. Dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. Dalam strategi inquiry ini, guru berperan sebagai fasilitator, yaitu sebagai pembimbing, pemberi arahan, dan motivator. Sedangkan peserta didik berperan aktif sebagai pencari informasi dan pemecah masalah. Jadi, kerjasama antara guru dan peserta didik itu sangat penting agar proses inquiry ini berjalan dengan baik. Sebagai contoh dari pembelajaran inquiry ini, saya mengambil dari contoh pelajaran IPA, yaitu tentang tumbuhan, di mana guru dapat mengajukan pertanyaan, yaitu diantaranya, mengapa tanaman yang kurang air itu menjadi lebih layu? Lalu peserta didik kemudian mengamati, mendiskusikan, mencari informasi, menyimpulkan itu sendiri dari penyebab-penyebab mengapa tanaman itu lebih layu ketika kurang air. Dengan cara ini, pembelajaran lebih bermakna dan tidak membosankan. Sebagai kesimpulan, strategi pembelajaran inquiry atau inquiry learning adalah strategi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif, berpikir kritis, dan belajar secara mandiri melalui proses penemuan. Dengan penerapan yang tepat, inquiry learning dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Dan
juga lebih bermakna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.